Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Wahyuni. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Model-model komunikasi itu ada 4. Yang pertama, mekanistik, yang kedua, psikologi, yang ketiga, interaksional, dan yang keempat itu pragmatik. Pengertian model dan komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Komunikasi secara etimologi mengandung makna bersama-sama. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Sedangkan secara epistemologi, komunikasi diartikan suatu tindakan penyampaian pesan dari pengirim ke penerima melalui suatu medium yang biasanya mengalami gangguan. Mengapa kita berkomunikasi? Dari perspektif agama, secara gampang kita bisa menjawab bahwa Tuhanlah yang mengajari kita berkomunikasi dengan menggunakan akal dan kemampuan berbahasa yang dianugerahkannya kepada kita, yang terdapat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamaul bayan. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia yang mengajarinya pandai berbicara. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4. Mekanistik. Komunikasi satu arah atau one-way communication disebut dengan model komunikasi mekanistik. Contohnya adalah metode ceramah. Di dalam proses pembelajaran, yaitu guru menyampaikan materi dan peserta didiknya menyimak dengan baik. Di dalam metode ini, komunikasi atau peserta didik akan bersikap pasif karena mereka hanya mendengar dan menghafal materi yang telah disampaikan guru tersebut. Penggunaan metode komunikasi mekanistik mampu merangsang siswa lebih aktif, agresif karena rasa ingin tahu akan lebih besar. Namun, dalam penyampaian pembelajaran juga harus tepat, sehingga model pembelajaran ini akan terasa pengaruhnya terhadap siswa. Yang kedua ada psikologi. Model komunikasi psikologi mempelajari perilaku individu, termasuk perilaku belajar, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lahir sebagai hasil akhir saling pengaruh antara berbagai gejala seperti perhatian, pengamatan, ingatan, pikiran, dan motif. Model komunikasi psikologi yaitu memahami perkembangan perilaku apa saja yang telah diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Model komunikasi psikologi menerangkan bahwa dalam proses komunikasi yang terlibat bukan hanya faktor fisik semata, tapi aspek psikologi setiap individu turut memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Contohnya, guru hendaknya tidak memaksakan diri untuk menyampaikan semua materi ketika ia melihat kondisi psikologi peserta didiknya tidak mendukung. Hendaknya guru tersebut berkomunikasi dengan peserta didiknya sehingga dia dapat menganalisis masalah apa yang sedang terjadi dan bagaimanakah penanganannya. Jadi, guru harus mampu berkomunikasi secara psikologi dengan peserta didiknya. Yang ketiga ada interaksional. Terjadinya feedback atau umpan balik. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda. Dalam arti pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan.
Komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya tepatnya melalui pengambilan peran orang lain, bahwa model ini menempatkan sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Satu elemen yang penting pada model interaksional adalah umpan balik atau feedback, atau tanggapan terhadap suatu pesan. Contohnya, seorang dosen yang memberikan materi kepada mahasiswa. Kemudian, mahasiswa bertanya dan dosen tentang informasi yang disampaikan dosen tersebut. Dosen pun menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian saat mahasiswa sedang presentasi, dosen pun balik bertanya pada mahasiswa tersebut. Jadi, di sini komunikasi berlangsung secara dua arah atau adanya umpan balik. Yang keempat ada pragmatik. Model pragmatik adalah studi tentang bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Pragmatik mengkaji bahasa lebih jauh ke dalam keterampilan menggunakan bahasa berkomunikasi praktis dalam segala situasi yang mendasari interaksi kebahasaan antar manusia. Contohnya, Bu, nasi kuningnya 2. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang lazim dipakai dalam ragam bahasa lisan. Secara tulisan, kalimat di atas mungkin mempunyai makna yang kurang jelas, terutama pada bagian kata 2. Apakah 2 bungkus atau 2 kantong plastik? Namun, secara pragmatik, kalimat di atas justru mempunyai makna yang jelas, di mana makna kalimat di atas sendiri adalah, Bu, saya pesan nasi kuningnya bungkus. Kesimpulan, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari komunikasi. Begitupun dengan pembelajaran yang merupakan proses komunikasi yang berlangsung dalam dunia pendidikan. Dalam komunikasi terdapat beberapa model komunikasi. Model-model tersebut muncul karena komunikasi bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, baik terjadi pada diri sendiri atau orang lain. Model-model komunikasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan proses pembelajaran yaitu 1. Model komunikasi mekanistik. Yang kedua, model komunikasi psikologi. Yang ketiga, model komunikasi interaksional. Dan yang keempat, model komunikasi pragmatis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.